Halo para penggemar fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai gerak parabola. Nah, definisi gerak parabola itu adalah gerak gabungan GLB dan GLBB yang membentuk lintasan parabola. Bisa juga sih sebenarnya gabungan antara GLBB dengan GLBB, tapi kita hanya membahas yang gabungan GLB dengan GLBB dan benda itu bergerak dalam pengaruh gaya gravitasi bumi. Misalkan ini ada benda dilempar miring ke atas, membentuk sudut tertentu. Lah sudut antara vektor kecepatan awal dengan horizon itu disebut sebagai sudut elevasi. Nah, jadi kalau benda dilempar miring, maka dia akan melintas berupa gerakan parabol. Misalkan Anda bayangkan ini dilempar di atas tanah. Bola misalnya ditendang di atas tanah, atau mungkin peluru yang ditembakkan miring ke atas. Nah, sekarang perhatikan, gerak parabola itu gabungan dua gerak ya. Yang horizontal itu adalah GLB, karena di situ tidak ada gaya, berarti tidak ada percepatan. Sedangkan pada arah vertikal itu ada gaya gravitasi, sehingga menimbulkan percepatan gravitasi. Benda kalau dilempar ke atas, itu berarti dia akan mengalami perlambatan. Jadi nanti di puncak, komponen kecepatan ke arah vertikal tidak ada, 0, tetapi horizontalnya masih ada ya. Terus kemudian dilanjut gerakannya sampai ke tanah. Nah, ini disebut sebagai parabol yang simetris karena panjang lintasan naik sama dengan panjang lintasan turun. Waktu naik sama dengan waktu turun. Nanti kita juga akan bahas parabola yang asimetris, tidak simetris. Dasar rumusnya apa yang kita pakai? Karena tadi parabola itu gabungan dua gerak, yang horizontal itu GLB, sedangkan yang vertikal itu GLBB, maka pada arah horizontal mendatar, ya, GLB, V-nya konstan pada arah mendatar, sedangkan jarak tempuh mendatarnya nanti pakai S sama dengan V kali T. Ini kan rumus GLB ya. Untuk arah vertikal itu GLBB. Jadi nanti dia mendapat perlambatan karena dilempar ke atas sebesar min G. Nah, S-nya nanti VOT plus setengah T kuadrat, VT VO plus AT, VT kuadratnya VO kuadrat plus 2S. Tapi A-nya nanti kita ganti dengan min G. Nah, sekarang kita analisis satu persatu gerakannya. Nah, kita akan membicarakan kecepatannya dulu. Kecepatan awal pada saat tepat dilempar ya di sini ya, pada awal lemparan, kecepatannya adalah VO. Lah VO itu bisa kita uraikan ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y. Jadi dianggap yang vertikal sumbu Y, yang horizontal itu sumbu X. Maka diurai menjadi VOX dan VOY. Berapa itu VOX-nya? VOX itu adalah VO cos alpha. Sedangkan VOY tentu saja VO sin alpha. Jadi depan sudut pakai sin, samping sudut pakai cos. Jadi kalau begitu VO-nya ini juga bisa ditulis akar VOX kuadrat plus apa? VOY kuadrat. Boleh seperti itu. Kalau sudut alfanya bisa dicari pakai tan alfa ya. Tan alfa berarti VOY dibagi dengan VOX. Jadi kalau VOY tahu, VOX tahu, ya tahu berapa sudut elevasinya. Nah, misalkan setelah dilempar, T detik kemudian benda di sini, kecepatan pada T detik V misalkan ya. Nah, ini bisa diurai menjadi Vx dan Vy. Jadi kalau saya taruh sini ya, uraian dari V sesaatnya pada T tertentu, itu berarti nanti Vx-nya itu adalah V cos theta. Dan ini juga akan sama dengan VO cos alpha. Sama dengan VOX-nya. Kenapa demikian? Karena tadi saya bilang, gerak parabola itu pada arah horizon, kecepatannya tidak akan berubah. GLB ya, pada arah horizon. Jadi ini kasus GLB. Jadi selalu tetap VE ke arah horizonnya. Dimanapun bendanya ya, dimanapun itu akan selalu sama VX-nya. Nah terus kemudian VY-nya, nah ini V-nya hati-hati. VY itu dasar rumusnya tadi kan VO plus AT ya. Jadi kalau VY ya VOY plus AT, A-nya diganti min G gitu ya. Nah dikalikan dengan T. Jadi kalau begitu V-nya itu bisa tulis VO sin alpha min GT. Nah kalau ini kasusnya adalah GLBB. Boleh juga sih V kuadrat itu bisa ditulis VOY kuadrat min 2G. Tadi kan 2S ya, A-nya diganti min G, S-nya diganti H. Jadi atau secara umum bisa diganti dengan Y di situ ya. Nah, karena sini VY pakai Y. Y itu menyatakan ketinggian sesaat.
Lanjut, jadi V itu merupakan resultan Vx dengan Vy. Jadi V-nya itu bisa ditulis V sama dengan akar V kuadrat plus Vy kuadrat. Sudut arah dari kecepatan sesaat terhadap sumbu X kita bisa cari dengan tan theta V per Vx. Nah, V itu menyatakan kecepatan pada saat T, satuannya meter per sekon. Theta itu sudut arah kecepatan sesaatnya, sedangkan Y itu adalah ketinggian sesaat. Jadi ketinggian benda pada saat T. Nah, kemudian yang kedua saya bicarakan masalah waktu ya. Misalnya ditanya berapa waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai puncak. Itu bisa kita hitung dengan mudah. Pakai apa ya? Pakai tadi. Vy itu apa? Vy itu kan VO sin alfa min GT. Ya kan? Kalau di puncak itu V-nya 0. Jadi Vx-nya aja yang ada. V-nya itu 0. Kalau V-nya 0, kita masukkan ya di sini ya. 0. Berarti VO sin alfa min GT. Berarti GT-nya itu dapatnya apa? VO sin alfa. Berarti waktu ke puncak bisa saya tulis VO sin alfa per G. Nah, inilah rumusan waktu menuju puncak sejak dilempar ya. Nah, terus kemudian perhatikan baik-baik di sini. Kadang-kadang juga ada pertanyaan, berapa lamanya benda di udara? Kita tahu bahwa gerak parabola itu kan waktu ke puncak sama dengan puncak ke bawah. Jadi kalau begitu, waktu lamanya benda di udara atau waktu dari A ke B itu adalah 2 kali waktu ke puncak. Karena ingat ya, waktu naik sama dengan waktu turun. Inilah rumus lama benda di udara. Nah, parabola yang simetris itu sebenarnya bisa kita pecah menjadi 2 ya. Ini kan waktu naik sama dengan waktu turun. Jadi kalau mencari waktu menuju puncak sama aja dengan puncak ke bawah. Jadi kalau kita bagi 2, maka di sini perhatikan ya, komponen ke arah vertikal gerakan di sini kan tidak ada. Jadi P ke B ini bisa dianggap gerak jatuh bebas. Jadi saya boleh nulis gini, Hmak itu boleh tulis setengah GTP kuadrat. Sehingga rumus waktu menuju puncak boleh juga dirumuskan 2 Hmak dibagi dengan G. Nah, kita temukan rumus ke puncak yang memakai Hmak seperti ini. Yang ketiga, kita akan bicara masalah koordinat ya. Jadi benda pas dilempar, sejak benda dilempar T detik kemudian benda di sini. Itu berarti dia punya jarak mendatar sesaat dan ketinggian sesaat. Nah, jarak mendatar, basic rumusnya adalah GLB. Jadi S sama dengan V kali T, ya kan? Jadi kalau begitu, X itu adalah Vx dikalikan T kan? Jadi Vx-nya itu apa tadi? Nah, Vx-nya itu adalah VO cos alpha dikalikan T. Nah, itulah jarak mendatar sesaatnya. Jadi X itu dibaca jarak mendatar sesaat ya. Sesaat. Maksudnya pada T tertentu. Dijelas ini satuannya meter. Oke, terus kemudian kalau X-nya begitu rumusnya. Ini dari rumus GLB ya. Tapi kalau yang vertikal kan gerakannya apa? GLBB. Kalau GLBB rumus basicnya tadi kan S sama dengan apa? S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. Berarti kalau begitu VO-nya diganti VOY kali T plus setengah AT kuadrat, A-nya diganti min G. Jadi akhirnya min setengah GT kuadrat. Sehingga VOY itu saya tulis VO sin alfa tadi ya. Kali T min setengah GT kuadrat. Nah, rumus ini muncul dari persoalan GLBB tadi. Jadi yang vertikal GLBB, yang horizontal itu adalah GLB. Seperti itu. Very easy problem. Nah, sekarang kita bisa mencari berapa Xmax dan Ymax-nya. Xmax itu dinamakan sebagai jarak tembak, kadang-kadang disingkat R, diberi simbol R itu range, terus kemudian jarak puncak ke bawah, itu dinamakan Ymax atau Hmax. Nah, sekarang kita bisa mencari Xmax-nya. Caranya kalau mencari Xmax, maka T-nya ini harus diisi dari A ke B waktunya. Jadi ini VO dikalikan cos alfa, waktunya dari A ke B. Waktu dari A ke B tadi apa? Kan lamanya benda di udara, berarti kan 2 VO sin alfa per G. Ke puncak tadi kan VO sin alfa per G. Jadi kalau dari A ke B, 2 kalinya 2 VO sin alfa per G. Nah, ini saya bisa tulis apa? Bisa saya tulis VO kuadrat 2 sin alfa cos alfa per G.
Seperti itu. Nah, tapi secara geometri, kan ada rumus trigonometri sin 2 alfa. Itu kan 2 sin alfa cos alfa. Sehingga rumus X max-nya itu bisa kita sederhanakan. Coba lihat, saya ganti sekarang. VO kuadrat ini bisa disederhanakan sin 2 alfa per G. Nah, kita sudah mendapatkan rumus jarak mendatar maksimumnya. Seperti itu. Nah, kalau mencari rumus ini, tinggi maksimumnya gimana? Atau Hmax? Gampang sekali. Tadi kan Y-nya rumusnya apa? Y-nya kan VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat gitu ya. Kalau Y-nya mak berarti T-nya kita masuk ke waktu ke puncak tadi ya. Nah, jadi kalau ini Y mak, maka nanti T-nya itu diisi T ke puncak. Jadi setengah G ini T ke puncak gitu ya. Jadi kalau gitu Y mak itu sama dengan VO sin alfa. T ke puncak tadi apa? VO sin alfa per G. Nah, terus dikurangi setengah G T ke puncak adalah VO sin alfa per G. Nah, ini dikuadrat. Seperti itu. Nah, ini kita lanjutkan. Jadinya kan VO kuadrat sin kuadrat alfa per G. Ini dikurangi dengan apa sih? Setengah. Nah, ini G kuadrat. Habis ya. Jadi tinggal G-nya di bawah. Berarti yang atas VO kuadrat sin kuadrat alfa per G seperti itu. Nah, ini kalau saya kurangi, 1 kurangi setengah. Nah, itu kan setengah. Jadi hasilnya VO kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, seperti itu. Akhirnya kita dapatkan rumusan Y max seperti ini. Tadi kita sudah mempelajari parabola yang simetris, sekarang kita mempelajari parabola yang asimetris. Asimetris itu berarti parabolanya memang tidak simetri. Contohnya kasus seperti ini ya. Misalkan ada benda dilempar dari atas, mendatar seperti ini, turun nanti. Nah, yang ditanyakan berapa jarak mendatar yang dicapai setelah mencapai tanah. Nah, kita bisa menghitung dengan sangat mudah sebenarnya. Kalau VO-nya itu mendatar, berarti sudut elevasinya kan tidak ada ya. Sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat komponen ke arah vertikalnya tidak ada ini ya. VOY-nya tidak ada. Jadi VO-nya itu sama dengan 0. Jadi ini bisa kita pandang sebagai gerak jatuh bebas ya. Kalau gerak jatuh bebas berarti hanya itu bisa saya tulis setengah GT kuadrat ya. Jadi T-nya itu akar 2H per G. Seperti itu. Nah, sekarang kalau mencari X, X itu adalah Vx dikalikan T, X-nya itu VO cos alfa ya. Dikalikan dengan T. Jadi X-nya, VO-nya itu biarkan ya. Cos 0 itu 1. Nah, T-nya itu adalah akar 2H per G. Akhirnya saya temukan rumus X-nya itu adalah akar 2H per G. Nah, itulah jarak mendatar yang ditempuh hingga mencapai tanah. Jadi kita tidak boleh pakai rumus tadi ya. Kok nggak pakai rumus ini aja? X max VO kuadrat sin 2 alfa per G. Ini nggak boleh. Karena parabolanya ini tidak simetris. Jadi rumus ini hanya digunakan kalau parabolanya itu simetris. Jadi panjang lintasan naik sama dengan panjang lintasan turun. Seperti itu. Kasus seperti ini, untuk mencari X-nya sama aja dengan pesawat terbang mendatar, terus kemudian menjatuhkan bom. Nanti bomnya jatuhnya seperti ini kan. Berapa X-nya? Sama seperti tadi. Jadi X-nya itu adalah VO akar 2H per G. Nah, asalkan apa? Pesawatnya ini terbang mendatar. Karena komponen VO-nya nggak ada ya. VOY-nya itu 0. Bisa dipandang gerak jatuh bebas, sehingga waktu jatuhnya itu boleh pakai T akar 2H per G. Seperti itu. Nah, bagaimana misalkan ada kasus benda dilempar dari gedung ketinggiannya H. Dilempar miring bentuk sudut elevasi alfa. Nah, terus jatuh di tanah berapa jarak tembaknya ini? Nah, kita bisa menghitung ya. Caranya adalah dihitung dulu waktu sejak dia dilempar sampai jatuh ke tanah. Pakai rumus tadi ya. Y itu sama dengan VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Tapi Y-nya ini perhatikan ya. Ini kan turun ya. Turun ini. Berarti Y-nya itu adalah negatif. Jadi hanya ini kita taruh negatif di sini. Tandanya negatif. Nah, terus VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nanti kita temukan persamaan kuadrat dalam T.
Sehingga nanti T-nya itu kemungkinan ada nilai positif dan kemungkinan juga ada nilai negatif. Kalau ini positif negatif, maka yang kita pilih adalah yang positif, karena nggak mungkin waktu itu negatif. Nah, kalau kita mencari X, nggak boleh pakai rumus X-mak tadi. Jadi pakai rumus umum, Vx kali T. Jadi Vx-nya itu adalah VO cos alfa. Lah, T-nya masuk ke sini, T yang positif tadi. Masuk, sehingga nanti X-nya itu adalah ketemu. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, saya kasih contoh soal saja ya. Nah, ini saya beri contoh soal yang pertama ya. Ini ada sebuah peluru ditembakkan miring ke atas dengan kecepatan awal 200 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Hitunglah kecepatan peluru pada T5 sekon. Jadi ini diasumsikan pelurunya itu ditembakkan di atas tanah ya. Seperti ini lintasannya nanti. Ini adalah parabola yang simetris ya. Ini puncaknya. Nah, jadi kalau ditanya berapa kecepatan peluru pada T2 sekon setelah ditembakkan, berarti kita harus mencari Vx-nya. Vx itu adalah VO cos alfa. VO-nya itu adalah 200 di situ ya. Cos alfa berarti cos 30 derajat, berarti 200 ini setengah akar 3, berarti 100 akar 3 meter per sekon. Kalau Vy-nya itu adalah VO sin alfa min GT ya. Jadi VO-nya kita masukkan tadi 200 ya. Alfanya berarti kan di situ sudah diketahui 30. Jadi sin 30 itu setengah, gini itu 10. Kan T-nya tadi yang ditanyakan pada 5 sekon ya. Kali 5 di sini. Jadi 100 dikurangi 50. Nah, ini kan berarti 50. Satuannya adalah meter per sekon. Kalau tanya kecepatan peluru pada saat itu berarti akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Jadi Vx kuadrat berarti 100 akar 3 di kuadrat seperti itu. Plus V kuadrat 50 kuadrat. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 50 akar 13 meter per sekon. Pertanyaan yang B, jarak mendatar pada T5 sekon. Jadi X jarak mendatar itu kan V kali T ya. V-nya itu VO cos alfa dikalikan T. Jadi VO-nya 200, alfanya perhatikan 30 derajat, cos 30 itu setengah akar 3, dikalikan T, T-nya 5 ya. Jadi ini kita dapatkan X-nya adalah 500 akar 3 meter. Terus kemudian yang C ditanyakan apa itu? Ketinggian sesaat ya. Jadi Y-nya tadi apa? Kan VO sin alfa kali T ya, min setengah GT kuadrat. VO-nya 200 sin 30 setengah, T-nya 5, min setengah G. G-nya itu kalau nggak diketahui dalam soal berarti 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ini 5 kan berarti ya, setengah kali 10, T-nya adalah 5. Jadi ini hasilnya 500 dikurangi 125. Berarti hasilnya 375 meter. It's very easy. Terus yang D, waktu menuju puncak. Tadi rumusnya apa? Masih ingat ya? Untuk parabola yang simetris, VO sin alfa per G, waktu menuju puncak. Jadi VO-nya 200, sin 30 itu adalah setengah, G-nya itu 10. Jadi ini 100 bagi 10. Ya, berarti 10 dong. Nah, terus yang E, lama benda di udara. Lama benda di udara itu adalah 2 kali waktu ke puncak. Jadi waktu naik tambah waktu turun kan? Jadi 2 kali 10 berarti adalah 20 sekon. Pertanyaan F yang ditanyakan jarak tembak. Jarak tembak itu maksudnya X-mak ya. Sejak ditembakkan sampai jatuh lagi ke tanah. Rumusnya tadi apa ya? VO kuadrat sin 2 alfa per G, ya kan? Tapi di sini kan alfanya sudah tahu, 30 derajat, ya kan? Jadi kalau begitu ini VO-nya masuk aja 200 kuadrat sin 2 alfa berarti sin 60 ini. Dibagi dengan G, G-nya 10. Jadi ini kan 4 kali 10 pangkat 4, sin 60 itu setengah akar 3. Lah ini dibagi 10. Lah ini kan 2 kali 1000, berarti 2000 akar 3 meter. Nah, seperti itu. Pertanyaan terakhir yang G adalah ketinggian maksimum Y-mak. Y-mak itu VO kuadrat sin kuadrat alfa per 2G kan. Jadi VO-nya itu 200 kuadrat sin 30. Setengah ya, setengah kuadrat ini ya.
2G itu 20. Ah, ini berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 500 meter. Nomor 2. Ini ada pesawat tempur terbang mendatar pada ketinggian 8 km di atas tanah dengan kecepatan 360 km per jam. Bila pesawat itu menjatuhkan bom, maka bom akan mencapai tanah pada jarak mendatar berapa? Jadi pada ketinggian 8.000 meter, ya 8 km, pesawatnya menjatuhkan bom. Lah bom nanti di tanah mencapai jarak mendatar berapa gitu. 360 km per jam itu sama aja dengan 100 meter per sekon. Kenapa? Karena 1 km 1000 meter, 1 jam itu 3600 sekon ya. Dibagi dapatnya 100. Nah kalau mencari X-nya gimana? Tadi kan parabola yang khusus asimetris seperti ini kan. Tadi sudah ada rumus seperti ini ya. Langsung saya masukkan aja. Karena tadi rumusnya sudah diturunkan. Jadi VO-nya adalah 100 kali akar 2. Nah, 2H-nya adalah 8000, hanya G-nya 10. Saya coret aja nih. Berarti ini 100. Berarti kan ini 1600 di akar. Itu kan 40. Berarti kan 4000 meter. Boleh ditulis 4 km. It's very easy problem. Oke, ini ada benda dilempar dari atas gedung yang ketinggiannya 40 meter dengan kecepatan awal 20, sudut elevasinya adalah 30 derajat. Dia akan jatuh di tanah pada jarak mendatar berapa dari gedung? Kita bisa hitung X-nya, caranya adalah berapa waktu jatuhnya ini. Kita hitung dulu, pakai persamaan ini, Y sama dengan VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Jadi Anda tidak boleh pakai rumus X max VO kuadrat sin 2 alfa per G, tidak boleh ya, karena ini parabolanya asimetris. Jadi kita harus pakai rumus umum. Nah, Y-nya bagaimana ini? Ini kan jatuh dari A ke B, titik B itu lebih rendah daripada awalnya. Ini turun ya. Jadi Y-nya ditulis dengan tanda negatif. Hati-hati. Karena ini turun. Titik B lebih rendah daripada A. Berarti turun. Y-nya negatif. VO-nya adalah 20 sin 30. Itu setengah kali T min. Ini 5 kan. T kuadrat. Jadi min 40. 10T min 5T kuadrat. Saya bagi 5 aja. Saya bagi 5, 8. Saya bagi 5, 2. Ini saya bagi 5T ya. Jadi akhirnya saya dapat T kuadrat min 2T min 8 itu sama dengan 0. Lalu saya faktorkan. Kalau saya faktorkan berarti ini kan T min 4 sama T plus 2 kan ya. Jadi min 4, ya benar. Seperti itu. Jadi kalau begitu T-nya yang ini 4 positif. Yang ini negatif ya. Kan nggak ada T negatif. Jadi yang terpenuhi atau yang memenuhi syarat ya 4 skon ini yang positif. Jadi kalau ditanya X-nya pakai rumus umum, VX kali T, VX-nya VO cos alfa dikalikan T. VO-nya berapa tadi? Oh, 20. Cos-nya 30 ya. Di cos 30, T-nya sudah ketemu 4. Jadi ini 20, cos 30 itu setengah akar 3 kali 4. Hasilnya adalah 40 akar 3 meter. Nah, gampang banget ya. It's very easy and fun.